jelas aja gak apa-apa. Saduna fi dunya fauzuna bil ukhra bi khadijatal kubra. Itu Nah, gitu. Nanti bisa dicari sendiri lah. Dikasihnya mulai berangkat dari Masjidil Haram sampai kembali dengan ke Masjidil Haram tanpa biaya lagi. Tanpa biaya, gratis. Iya, udah naik taksi. Iya, gimana Pak Alek? Masya Allah, Bud. Iya. Teman-teman kalau umroh jangan lupa ya, harus naik bis Tayo. Gratis lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Motivasi Channel untuk konten saya pada hari ini, yaitu mengenalkan terkait dengan makna. Yang mana makna ini itu adalah pemakaman para ulama seluruh dunia. Namun lebih lengkap lagi, alhamdulillah di sebelah saya ini ada rekan saya, malah ini saudara saya, tiba-tiba ketemu di tanah haram ini, masya Allah. Semua itu terjadi karena ada kehendak Allah. Baik Ustaz, sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Ustaz, asalnya dari mana, nama, termasuk sekarang tinggal di mana Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Ali dari Malang, Jawa Timur. Mungkin masih saudara jauh dengan Ustaz Mursyid ini karena orang tua saya dari Madura juga, cuma saya kelahiran Malang. Alhamdulillah saya sekarang tinggal di Mekah ini baru 4 bulan ya. Baru 4 bulan, tempat tinggal saya gak jauh dari sini. Baliknya sini ada Masjid Jin, seberangnya lagi itu tempat tinggal saya, ada perkampungan Dahlan namanya, kampungnya orang-orang Banjar ya, di situ. Alhamdulillah saya lebih senang kumpul sama orang-orang Banjar sekarang. Masya Allah, kebetulan mertua saya juga orang Banjar. Masya Allah, alhamdulillah kalau teman-teman ke Mekah ini pas ketemu dengan saya memang banyak yang saya arahkan harus ke Maklah, harus ke Makbarnya Maklah, karena di sini kan para wali-wali Allah, para kiai, para masyayikh, para Indonesia yang hari ini juga itu nanti kita tunjukkan di dalam saya Muhyiddin Abdul Rahman Bangken, salah satu ketuanya Thariqah Naksabandiyah gitu. Ya mungkin sebelum memperkenalkan satu persatu terkait dengan tokoh ataupun ahlul bait juga ya, para sahabat juga termasuk keluarga baginda Rasulullah. Nah ini kan kadang-kadang gini Ustaz ya, ini kan kita ziarah kubur itu sebetulnya kan nggak wajib Ustaz. Ada orang itu yang suka, ada yang nggak suka gitu. Nah ini alasan yang paling tepat datang ke kuburan itu seperti apa Ustaz? Karena emang sebetulnya tempat memohon itu hanya satu, hanya kepada Allah. Maka supaya orang itu tidak salah persepsi ketika datang ke kuburan itu, ini harus dikasih tahu, harus diluruskan supaya orang itu tidak salah ya. Kadang kita sampai nangis-nangis di kuburan, minta-minta di kuburan, seakan-akan minta kepada orang yang sudah meninggal. Nah ini supaya langkahnya nggak salah itu apa yang harus dilakukan oleh jemaah ketika datang ke ziarah kubur, baik itu secara adabnya, secara amaliyahnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit saja sebenarnya ketika kita ketika kita datang sini kan kita mendoakan para leluhur kita, terutama para masyayikh kita, para syuhada. Kita mengingat jasa-jasa beliau ya, dan mengingatkan kita tentang hakikat semuanya pasti kita akan mati kan? Iya, betul. Dan itu yang harus kita yakinkan di dalam diri kita, mengingatkan kita. Terus kemudian bagaimana kemudian beliau-beliau yang meninggal di sini itu kan namanya dikenal. Bisakah kemudian ketika kita meninggal kemudian nama kita diingat orang, dikenal dengan kebaikan kita, dengan ilmu kita. Maka dari sini pun kita belajar. Kalau kita ingin nama kita nantinya ditulis di batu nisan itu dengan nama yang baik, maka kita harus meninggalkan sesuatu yang baik. Entah itu ilmu, entah itu dengan kedermawan kita yang dikenalkan gitu. Kita harus persiapkan untuk itu. Kalau istiqdatul yaumir rahil itu kan itu salah satunya. Mempersiapkan ini loh. Kita di dunianya udah diingat, apalagi kemudian nanti kita di akhirat akan semakin diingat oleh Allah Subhanahu. Jadi yang pertama zikrul maut, zikrul maut. Jadi kita datang ke tempat ini itu pertama kita supaya sadar diri, mengingatkan kepada diri kita bahwa kita suatu saat akan menjadi mayit seperti beliau-beliau. Yang kedua, bagaimana ketika nanti kita sudah berada di dalam kuburan itu memiliki nama yang harum, yang dikenang, malah dicari sama orang. Orang ini orang baik, meninggalkan kebaikan-kebaikan, mungkin
salah satu kebaikan yang bisa kita tinggalkan itu sering memberikan petunjuk. Ini Betul. adalah kuburan orang soleh, ini adalah pondok orang soleh. Memang tujuannya itu Ustaz ya. Itu Bukan untuk minta-minta emang ya. Ini yang salah kadang-kadang Ustaz. Masyaallah. Kalau minta hanya sama Allah saja. Betul. Ya. Tanpa minta pun sama Allah sudah dikasih sebetulnya. Iya. Kita pikir tiap hari kepada Allah, udah tahu. Waktunya kemudian kita butuh akan dikasih. Iya ya. Jadi itu ya teman-teman yang sedang menonton YouTube ini. Jadi tujuan kita datang ke makam manapun, khususnya ke makam-makam orang soleh, apalagi ini adalah soleh dunia ya, waliullah, terus kekasih Allah, keluarga Rasulullah. Tujuan pertama itu emang kita itu pertama zikrul maut. Yang kedua itu kita bagaimana hidup kita di dunia itu meninggalkan kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan itu meskipun secara wujud kita sudah nggak ada di dunia, tapi kita tuh masih dikenang oleh mereka-mereka yang kita punya jasa kepada beliau. Nah, baik selanjutnya Ustaz, kira-kira nih Ustaz, kan kita nggak mungkin ya kita datang ke Makla ini apa itu mendatangi satu persatu kuburan. Pasti pertama itu nggak tahu nama. Mungkin ada inti-inti tertentu Ustaz, khusus orang Indonesia nih. Kalau datang ke sini itu pertama siapa Ustaz yang harus kita datangi dan ada di nomor berapa? Ini kebetulan kan ada nomor-nomornya ya. Nomor 32 malah sampai ratusan, mungkin sampai ribuan Ustaz. Ribuan. Nah, gitu. Yang pertama siapa Ustaz, yang kedua siapa? Mungkin yang inti-inti dulu lah. Kalau yang lain kita secara rapel saja kan cukup dulu. Jadi mungkin bisa dijelaskan Ustaz, yang pertama siapa, ada di nomor berapa gitu. Kalau yang pertama, saya sendiri selalu menyarankan itu yang paling inti adalah ke Ibunda Sayyidatuna Khadijah dulu dan di atas. Dan masuk terowongan itu yang paling atas. Itu nanti di sana itu yang pertama kali Ustaz. Jadi intinya nanti di sana kita mau berdoa, mendoakan beliau di sana, terus kemudian kita rapel semua. Terus yang kemudian yang kedua adalah salah satu cucu beliau, yaitu Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Karena beliau ini adalah guru-gurunya kiai-kiai yang ada di Indonesia. Itu wajib, karena paling tidak sanad keilmuan kita, para guru-guru kita itu kan dari beliaunya juga. Itu harus selalu kita datangi. Terus yang kedua, yang ketiga muridnya beliau yang sangat-sangat cinta kepada Ibunda Khadijah, yaitu Syekhona Maimun Zubair, yang terkenal dengan nasibnya satu nabi dunia, Fawzuna bil Ukhra, itu ada di bawah di nomor 151. Sampai ada syairnya tuh Ustaz. Mungkin bisa dilantunkan Ustaz biar boleh Ustaz. Enggak terlalu lama. Ya sekilas saja apa. Saduna fid dunya, Fawzuna bil Ukhra, bi Khadijatul Kubra. Itu gitu. Nanti dicari sendiri lah sama teman-teman. Yang keempat. Yang keempat kemudian ada di sini putrinya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Di sebelahnya itu ada putranya beliau Abdullah bin Zubair. Dan di sebelah sana, depan sana. Iya. Dan tunjukkan nanti udah sini, silakan bisa kontak saya, kita tunjukkan. Sebelahnya lagi ada makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Lagi di hampir dekat satu komplek. Di sebelahnya Asma itu ada makbaranya salah satu mursyid Thariqah Naqsabandiyah, itu Syekh Mukhlis Abdurrahman Rangken, Semarang, Jawa Tengah. Itu harus orang Semarang, orang Semarang, khususnya orang Jawa kan, orang Jawa ya. Atau harus datang kan itu untuk mengingat ini loh, kita punya wali Allah di sini. Dan hanya orang-orang Arab saja yang jadi wali Allah. Yang terakhir nanti di sebelah sana itu ada makbaranya Syekh Yasin Al-Fadani Padang, yang jadi sangat terkenal, sangat masyhur karya-karyanya beliau di sini. Termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani kan banyak dikaji kitab-kitabnya oleh orang Indonesia. Sebetulnya kitab-kitabnya beliau itu banyak dikaji di sini kan. Cuma namanya tidak dimunculkan. Iya. Banyak sekali rujukan-rujukan beliau itu itu yang kitab-kitabnya banyak dikaji di sini. Karena beliaunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kan tidak banyak dikaji di sini. Sehingga namanya disamarkan. Padahal kitab-kitabnya beliau banyak dikaji di sini. Insyaallah itu yang intinya dari Ibunda Sayyidatuna Khadijah itu yang pertama, yang kedua kemudian ada Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, yang ketiga ada Syekhona Maimun Zubair atau Mbak Maimun Zubair, yang ketiga itu kalau sini ada Asma cucunya Nabi Muhammad ini. Asma bin Abi Bakar, terus kemudian Abdullah bin Zubair, terus kemudian ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Mukhlis Abdurrahman Rangken, yang terakhir Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Itu inti-intinya kan. Iya, kalau semuanya ada cukup waktu. Oke teman-teman, itu mungkin ya penjelasan secara global ya
Tapi insya Allah dalam video ini nanti akan saya tampilkan petanya. Akan kita tampilkan petanya, silakan nanti dibaca. Nanti di keterangan pun juga akan saya cantumkan petanya. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa bagaimana cara menuju ke sini. Kita tonton videonya, akan saya tayangkan videonya mulai berangkat dari Masjidil Haram sampai kembali dengan ke Masjidil Haram tanpa biaya lagi, gratis. Iya, tidak naik taksi, tanpa biaya, gratis dan fasilitasnya nyaman AC lah. Oke, baik, terima kasih konten hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita berdua. Kita berdua mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan zahir dan batin. Dan ini memberikan petunjuk dan tutur kata yang kurang santun, kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 13 Oktober 2023. Saya akan coba membuat konten kalau misalnya jemaah yang sedang umroh belum pernah menaiki bis tayo yang ada di Kota Haram, kira-kira tujuan yang tepat mau kemana. Saya ajak jemaah itu, akan saya ajak jemaah itu ke Masjid Jin. Sekaligus kita ziarah ke makam Siti Khadijatul Kubra, Abuya Syekh Muhammad Al-Maliki, termasuk Mbah Maimun dan ulama-ulama yang lain, termasuk banyak ulama-ulama besar dari Indonesia. Baik, bagaimana caranya? Yang pertama itu ketika kita keluar dari Masjidil Haram, di sana itu ada toilet tiga. Keluar dari Masjidil Haram, langsung belok kiri, sampailah di sini. Nah, di sini nanti akan ada tempat penyekatan bis tayo ya, dan gratis. Sebetulnya bis di sini itu ada bis 1, bis 2 sampai bis 10 insya Allah. Cuma saya belum memahami semuanya. Nah, kalau tujuannya ke Masjid Jin itu kita akan naik bis 8 ya. Ini Meraden, Hotel Meraden ini masih di sana. Nanti di sebelah sana ada tulisan tempat. Salah satu hotel yang sangat padat nih. Padat sekali, paling ramai. Padat sekali. Nah, ini bisnya sebetulnya sudah barusan berangkat ini. Ini ya teman-teman, kalau sudah ketemu dengan tulisan seperti ini, maka tunggulah di sini. Ya, tunggulah di sini. Sudah datang. Oke. Sudah mulai memasuki bis gratis fasilitas dari Masjidil Haram. Ya, ini namanya bis tayo kata orang Indonesia. Ayo jangan lupa duduk ya. Belakang kosong Bu. Ayo siapa Bang? Nah, ini adalah di dalam bis tayo ya. Ini tempat duduknya. Iya, gimana Pak Alek? Iya. Teman-teman kalau umroh jangan lupa ya, harus naik bis tayo. Gratis lagi. Ini namanya Masjid Jin. Ya. Ayo kita lewat sini. Dari bis di Masjid Al Jin, maka jemaah langsung nyebrang lewat lorong ini. Ya, kemudian inilah Maklah. Ya. Ayo Pak, Pak. Ya, ini teman-teman ya, ini Maklah. Sampailah kita di sini. Oke. Lewat samping sana ya. Ayo lewat sini bisa. Ya teman-teman ya, yang mau ke Maklah, kalau naik bis Haram nomor 8 turun Masjid Al Jin, kemudian nyebrang ke belakangnya hotel, masuklah di sini. Ini pintu masuk, ini saya akan lewat dari pintu utama ya. Sebetulnya kalau pengen cepat tuh lewat belakang. Nah, tapi hari ini saya mencoba lewat dari pintu utama supaya jemaah ketika mau ke sini lagi itu tidak bingung ya. Masya Allah, ini banyak sekali, ini menjelang maghrib banyak sekali orang yang baru keluar. Di atas Pak. Pertama menuju ke makamnya Sayyidah Khadijatul Kubra, maka harus melewati terowongan ini. Makam Khadijatul Kubra Abu Qasim dari makamnya Syekh Muhammad Al-Maliki. Syekh Abdullah, ini jemaah alhamdulillah sudah selesai ziarah kubur mulai dari makam Sayyidah Khadijah dan putranya yang bernama Abu Qasim. Kemudian dilanjutkan dengan Abu Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, kemudian dilanjutkan dengan Mbah Maimun Zubair, dilanjutkan dengan ulama-ulama yang lain termasuk banyak di sini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu berbarokah. Amin ya rabbal alamin.